Paskah adalah salah satu momen penting bagi umat Kristen, di mana kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus setelah Ia mati di kayu salib. Tuhan Yesus disiksa dan kemudian mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia dari maut akibat ulah manusia itu sendiri. Yesus sangat begitu mengasihi kita anak-anaknya sampai ia rela disalibkan demi menebus dosa umat manusia seperti yang tertulis pada Yohanes 3 ayat 16. Walaupun sebenarnya kita yang seharusnya menanggung semua derita itu. Namun, peringatan Paskah di tahun 2020 ini menjadi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kita lakukan itu secara langsung, namun hari ini kita tidak dapat berkumpul secara langsung dan bertemu di dunia digital seperti itu. Namun saya harap hal ini tidak mengurangi esensi dari makna Paskah tersebut. Walaupun kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang sulit, biarlah kiranya melalui ibadah ini kita masih bisa tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan di mana, kapan, dan bagaimanapun keadaan kita. Selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah bagi kita semua, keluarga besar GMKI Cabang Medan, Komisariat FEB USU. Selamat Paskah. Yes. Dalam rekan-rekan sepergerakan, pandemi corona yang sedang berlangsung telah mengakibatkan perubahan pada kebiasaan-kebiasaan kita. Banyak juga program-program yang telah direncanakan, tetapi tidak bisa direalisasikan dengan baik. Perayaan Paskah pada tahun ini juga dirasakan berbeda karena tidak bisa kita rayakan bersama dengan saudara-saudari yang kita kasihi. Tetapi jangan sampai jangan sampai kondisi tersebut mengakibatkan kita putus asa ataupun panik berlebihan. Ingat, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan Sang Sumber Pengharapan yang telah menebus kita dari dosa dan juga maut. Ingat, apapun yang terjadi, Tuhan tetap memegang kendali. Akhir kata, selamat Paskah kepada rekan-rekan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom rekan-rekan GMKI FEB USU. Perkenalkan, aku Olivia Siburian, jurusan akuntansi 2014 dan saat ini sudah lulus, aku maper 2014. Semoga perayaan Paskah ini juga tidak hanya sebagai seremonial yang kita rayakan setiap tahunnya sebagai orang Kristen, tapi juga kita harus menyadari makna karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan kita. Nah, di perayaan tahun ini kami mengajak teman-teman untuk merefleksikan diri sebagai citranya Tuhan dalam menjalani panggilan hidup di medan layan, baik itu kita sebagai mahasiswa maupun dosen nantinya di perguruan tinggi, baik itu kita sebagai jemaat gereja maupun pengurus gereja, baik itu juga kita sebagai masyarakat di lingkungan kita maupun nantinya sebagai tokoh masyarakat. Sesuai dengan tema perayaan Paskah kita tahun ini, tahan uji, berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Nah, harapannya juga kita sebagai anggota GMKI dapat menjadi pribadi yang seperti itu. Maka teman-teman saya ajak untuk mengenal GMKI. Bagi teman-teman yang baru juga, yang baru bergabung, harapannya bisa punya hati untuk mengenali GMKI itu seperti apa. Silahkan bereksplorasi di GMKI karena GMKI memang wadah kita, khususnya bagi mahasiswa untuk belajar, berdoa, beribadah, bersosial, dan berkreasi. Nah, kalau teman-teman ingat yang saya sebutkan itu adalah panca kegiatan, tapi jangan pernah mengeksploitasi GMKI untuk kepentingan pribadi teman-teman. Jadikan GMKI itu sebagai rumah belajar dan bertumbuh teman-teman. Semoga GMKI bisa menjadi wadah teman-teman berkontribusi tidak hanya untuk diri sendiri tetapi untuk Tuhan dan bagi sesama. Nah, di situasi pandemik saat ini yang tengah kita hadapi, harapannya teman-teman juga tetap menjaga kesehatan, pikiran, dan tubuhnya. Momen-momen di rumah aja ini digunakan sebagai momen pengenalan diri, mengenali bakat-bakat terpendam yang selama ini belum kita eksplor, kemudian tetap menaati anjuran pemerintah untuk stay at home.
Dan sebagai orang percaya kita harus yakin bahwa tidak ada yang di luar kendalinya Tuhan. Seperti itu, stay in Christ. Jadi stay healthy, stay at home, and stay in Christ. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu secara langsung. Dan harapannya kita tidak menjadi orang-orang yang tinggi hati, tetapi tetaplah tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian. Tuhan Yesus memberkati.